Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini sangatlah menarik, yaitu kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam atau yang sering kita kenal dengan sebutan Mixed Martial Art atau MMA. Dan dalam perdebatan kali ini, saya memiliki satu kata kunci yang menjadi parameter utama saya dalam perdebatan kali ini, yaitu adalah kaum feminis. Adapun yang dimaksud dengan kaum feminis adalah suatu pergerakan perempuan yang menentang terjadinya eksploitasi terhadap perempuan, entah itu meliputi eksploitasi seksual, meliputi kekerasan dan lain sebagainya. Dan tujuan utama atau orientasi dari gerakan feminis adalah untuk membela hak-hak perempuan dan membuat perempuan bergerak sebagaimana kodratnya atau sebagaimana mestinya. Dan dalam perdebatan kali ini, saya akan memberikan dua poin justifikasi. Pertama, perempuan adalah seseorang yang lemah lembut, yang orientasinya menjadi contoh untuk anaknya, dan itu sesuai dengan kodrat mengenai mengapa perempuan itu diciptakan. Lalu justifikasi yang kedua, ketika kita berbicara masalah profesi, otomatis itu adalah sesuatu yang akan melekat pada dirinya atau pada diri seseorang. Mengapa demikian? Ketika kita berbicara masalah profesi, ketika kita berbicara masalah hal apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukankah itu sesuatu yang sering kita lakukan dan sesuatu itu pasti akan melekat pada diri kita? Mengapa demikian? Karena sesuatu yang sering kita lakukan dan telah menjadi bagian sehari-hari itu akan menjadi wisdom atau akan menjadi suatu kebiasaan pada diri kita sendiri. Dan Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini saya akan berkontribusi ke dalam dua argumentasi utama. Yang pertama, mengapa mosi ini harus disesalkan? Dan yang kedua, dampak positif apa yang akan muncul apabila perempuan tidak mengikuti olahraga baku hantam? Baik, masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama. Mengapa hal ini harus disesalkan atau mengapa perempuan mengikuti olahraga baku hantam itu harus disesalkan? Dewan juri yang terhormat, kembali kepada poin justifikasi yang telah saya berikan sebelumnya. Perempuan diciptakan oleh Tuhan atau memiliki suatu kodrat itu dengan sifat penyayang, lemah lembut, dan lain sebagainya. Dan ketika kita berbicara masalah suatu kodrat, otomatis ada tujuan atau ada suatu hal yang hendak dicapai di dalamnya. Dan ketika kita berbicara masalah konteks perempuan, di mana di masa depan mereka bisa menjadi seorang ibu, di masa depan mereka pasti memiliki anak-anak, dan ketika mereka sudah mencapai ke dalam peran tersebut, maka mereka akan menjadi representatif, mereka akan menjadi suatu contoh yang baik bagi anak-anaknya. Dan Dewan Juri yang terhormat, kita bisa bayangkan, ketika seorang perempuan mengikuti olahraga baku hantam dalam hal ini MMA dengan profesi yang jelas hidup mereka keras, dengan mereka dilatih setiap hari kental dengan unsur kekerasan. Pertama, ini tidak sesuai dengan kodratinya. Kedua, ketika kodrati dalam hal ini tidak mencapai suatu ketercapaian, apakah mereka bisa memenuhi peran mereka sebagai ibu? Sebagai contoh, seorang ibu yang telah terbiasa latihan atau telah dididik dengan suatu hal yang sangat keras, telah identik dengan yang namanya kekerasan, apakah itu tidak akan melekat atau tidak akan dibawa oleh si perempuan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari? Dan ketika hal ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari, disinilah dampak buruk yang muncul, Dewan Juri yang terhormat, di mana mungkin ini akan dicontoh oleh anaknya karena si perempuan ini terbawa dalam kehidupan sehari-harinya, dan ketika si anak ini telah mencontoh apa yang dilakukan oleh ibunya, jelas ini akan menghasilkan suatu anak atau generasi yang tidak baik, Dewan Juri yang terhormat, karena kembali lagi perempuan itu akan menjadi seorang ibu dan representasi bagi anaknya karena itu adalah kodrat perempuan. Dan masuk ke dalam argumentasi yang kedua, dampak positif apa yang akan muncul apabila perempuan tidak mengikuti olahraga baku hantam? Ketika perempuan telah bisa hidup sesuai dengan kodratnya, mengapa mereka diciptakan, di sini perempuan bisa hidup dengan normal, di mana mereka bisa hidup dengan penyayang, mereka bisa hidup dengan lemah lembut, dan ketika hal ini tercapai, ini akan menjadi suatu representatif yang baik, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Kembali lagi, perempuan akan menjadi seorang ibu di masa depan. Ketika mereka bisa mencontohkan suatu hal yang baik, ketika mereka berjalan sesuai dengan kodratnya, maka unsur ketercapaian kebaikan akan lebih tercapai dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan ketika tim pemerintah memiliki suatu khawatiran, di sini kita akan membatasi pergerakan perempuan, di sini kita akan menentang yang namanya persetaraan gender dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Di sini kita hanya membatasi perempuan atau melarang perempuan untuk tidak mengikuti suatu kegiatan atau suatu hal yang ekstremis dan bertentangan dengan kodratnya. Dalam hal ini olahraga baku hantam. Akan tetapi di sini kami tidak melarang mereka atau tetap memberikan kebebasan mereka untuk bekerja dalam bidang atau untuk memanfaatkan potensi mereka dalam bidang-bidang lain.
Akan tetapi bidang yang dimaksud di sini adalah bukanlah suatu bidang yang ekstremis, bukanlah suatu bidang yang sangat bertentangan dengan kodratnya, bertentangan dengan bagaimana mereka harusnya hidup atau berkehidupan, Dewan Juri yang terhormat. Dan berdasarkan hal-hal tersebut, di mana kami telah membuktikan dampak buruk yang akan muncul dalam kehidupan itu seperti apa ketika wanita mengikuti olahraga baku hantam. Terus di sini juga kami telah memberikan suatu dampak positif apabila perempuan tidak mengikuti olahraga baku hantam atau dalam hal ini MMA. Dan kembali kepada suatu konsep berpikir Dewan Juri yang terhormat, kepada poin justifikasi saya, ketika dalam dunia ini suatu atau seseorang atau manusia berkehidupan atau berjalan dengan sesuai dengan kodratinya, maka akan tercapai suatu kebaikan dalam hal ini. Dan ketika berbicara masalah perempuan, kita berbicara dalam konteks dual representatif. Ketika kita ingin mencapai kebaikan dalam hal representatif tersebut, maka perempuan dalam hal ini harus bisa menjalankan suatu hal yang tidak ekstrim atau sangat bertentangan atau bahkan menimbulkan suatu penyimpangan dalam kehidupannya. Dan ketika ini bisa tercapai, ketika ini bisa terwujud, maka jelas segala kebaikan ada dalam hal kami. Dan di sini juga kami tidak akan melakukan pelarangan, di sini kami juga akan tetap memberikan kebebasan. Di sini juga kami istilahnya tetap membela yang namanya kesetaraan gender. Di sini bahkan kami berorientasinya ke masa depan tentang bagaimana si perempuan itu di masa depan nanti. Dan berdasarkan hal-hal yang telah saya sebutkan selaku pembicara pertama dari tim pemerintah, maka saya yakin argumen yang telah diberikan oleh tim kami ketercapainya jauh lebih baik. Dampak buruk yang ada dalam tim kami itu hampir tidak ada. Dan oleh karena itu semua, maka dukunglah kami selaku tim pemerintah dalam perdebatan kali ini. Terima kasih.